Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Rahman, mahasiswa Universitas Nusa Putra dengan program studi teknik mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya selesaikan untuk soal UAS pada mata kuliah elemen mesin dengan materi terminologi CPT dan karakteristik CPT. Di awal tahun 1930-an, General Motors telah mengembangkan teknologi tutorial CPT dan melakukan pengujian ekstensif, sempat berhenti karena ada masalah biaya. Sebelum memutuskan untuk menggunakan CPT otomatis konvensional, lalu dilanjutkan pada tahun 1958, CPT pertama kali diciptakan menggunakan sabuk Pibel pada mobil DAF 600 di Belanda. DAF mobil 600 ini untuk keluarga berukuran kecil yang diproduksi oleh Vandron, yaitu Drone Automobile Fabric atau DAF. Selanjutnya, apa itu CPT? CPT yaitu Continuous Variable Transmission, adalah sistem transmisi yang tidak memiliki gigi persneling seperti pada mobil bertransmisi manual ataupun mobil bertransmisi matic konvensional. Sebagai pengganti gigi 1-4 tetap pada gigi 1 dan tidak perlu mengoper tuas persneling. Untuk penggantinya digunakan dua puli, yakni puli penggerak dan puli yang digerakkan. Kedua puli tersebut dihubungkan dengan bel yang dibuat dari serat baja. Selanjutnya ada karakteristik CPT. Ada 3 karakteristik CPT. Yang pertama, lebih ringkas karena cara kerja transmisi CPT mobil ini memiliki bobot yang lebih ringan dibanding transmisi konvensional maupun matic. Bobotnya yang ringan ini berdampak lain, yaitu bahan bakar yang jauh lebih efisien dibanding transmisi lainnya. Ada juga selanjutnya efisien bahan bakar, yaitu membuat transmisi CPT digunakan oleh banyak mobil hybrid yang ramah lingkungan ini, sehingga cocok digunakan bagi mobil hybrid agar semakin efisien dalam penggunaan bahan bakar. Selanjutnya potensi mobil yang optimal di jalanan, karena ini berguna saat mobil ingin mendahului kendaraan lain. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen CPT. Yang pertama ada primar pulley. Primar pulley ini berfungsi sebagai penggerak utama sistem CPT, di mana putaran yang didapatkan dari input shaft digunakan untuk menggerakkan secondary pulley melalui metal bell. Selanjutnya ada metal bell. Metal bell atau sabuk metal yang terbuat dari baja yang dibentuk menjadi bel berfungsi untuk meneruskan tenaga putaran dari primar pulley ke secondary pulley. Selanjutnya ada secondary pulley. Secondary pulley ini berfungsi meneruskan putaran dari primary pulley ke reduction gear. Selanjutnya ada oil pump. Oil pump atau pompa oli berguna untuk mensirkulasikan pelumas yang dibutuhkan komponen dan menyediakan tekanan operasi kontrol hidrolik untuk menggerakkan pulley. Yang terakhir, komponen pada CPT yaitu 3 sensor kecepatan dan 1 sensor tekanan. Yang dimaksud tersebut, dalam sistem CPT terdapat 4 sensor, di mana 3 sensor kecepatan yaitu ada NT, terus NIN, dan NOT. Dan 1 sensor tekanan yaitu oli pressure sensor. Selanjutnya pada proses perancangan CPT dengan transmisi Pibel ini dipilih variator diameter pulley berupa sistem governor pada pulley driver dan sistem governor pegas pada pulley driven. Dengan menggunakan 3 buah bola pada governor dan hanya 1 sisi pulley yang bergerak pada kedua poros. Selanjutnya perancangan ditunjukkan mencari komponen-komponen utama pada komponen pendukung CPT atau lainnya dengan tujuan mendapatkan hasil gerakan yang bertahap dalam range speed ratio yang diharapkan di atas 2000. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui karakteristik CPT, di mana speed ratio semakin menurun seiring dengan kenaikan putaran input
karena diameter pulley driver akan semakin membesar dan diameter pulley driven akan semakin mengecil. Mungkin segitu saja cukup penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Segitu.